Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia Saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jiwa kita tenang waktu kita menyembah Tuhan. Ya, sebuah kehausan itu bisa terpenuhi, kehausan jiwa ketika kita menyembah Tuhan. Karena itu sangatlah penting bagi kita semua untuk menyembah Tuhan. Baik Saudara, saya ingin bawa sebuah tema yang Tuhan taruh di hati saya. Ini banyak sekali orang yang takut sama hal ini. Coba munculkan slide yang pertama. Baik Saudara, apa yang Anda pikirkan ketika ada kata satu ini? Gagal. Apa yang kita pikirkan? Baik Saudara, banyak orang ingat sama pekerjaannya. Pak, saya gagal pekerjaan saya di PHK Pak. Toko saya lagi sepi pandemi Pak. Saya gagal. Ada yang mengingat keluarganya. Pak, saya gagal dalam keluarga. Saya gagal mendidik anak. Saya gagal membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Sulit. Ada yang merasa gagal dalam kesehatan. Kesehatan saya gagal Pak. Ya, gagal semua. Saya belum bisa sembuh hari ini. Mungkin kau anak-anak muda, ketika engkau dikatakan gagal, itu ingatnya sekolah. Remedi terus, ngulang lagi. Ataupun gagal dalam percintaan. Saya pernah temui anak muda itu begitu takut untuk kenalan lagi. Ayo kenalan, kenapa kamu kok gak kenalan cowok ini ya? Oh iya, soalnya dulu aku pernah gagal, trauma. Mungkin banyak trauma dalam hidup kita. Baik Saudara, kata gagal itu seringkali menjadi kata yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Banyak orang takut untuk gagal. Jangan sampai gagal. Dan kita nggak pernah diajarkan mengatasi kegagalan. Ya, kalau dulu sekolah dari awal SD, SMP, SMA, kita nggak boleh gagal sekalipun. Remedi itu rasanya malu. Ya, nggak pernah diajari untuk mengatasi kegagalan. Bahkan kata ini seringkali membuat seseorang itu merasa terbuang, gak punya arti. Aku gagal, aku gak ada artinya. Aku terbuang, aku gak ada apa-apanya. Gitu ya. Saya bisa hati-hati dengan kata gagal ini. Banyak orang gak mengerti firman. Termakan oleh pendapat ini. Apa akhirnya? Baik saudara, saya baca koran di kompas.com. Baik saudara, klik takut tak lulus UN, seorang siswi gantung diri. Begitu takutnya gagal. Ya, takut gagal, Bapak Ibu Saudara. Lagi, di kompas.com yang sama. Mahasiswa gantung diri di Samarinda, diduga depresi, kuliah 7 tahun, tidak lulus skripsi, sering ditolak dosen. Gagal, 7 tahun. Gak lulus-lulus. Bapak Ibu Saudara, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau anak Bapak Ibu Saudara lagi ujian atau lagi skripsi, doakan. Kalau perlu disupport, mama papa support kamu. Kamu gagal, bangkit lagi nak. Gak apa-apa, bangkit lagi nak. Masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya kasih lambang ini, Bapak Ibu Saudara ingat mobil apa ini? Mereknya apa ini? Volkswagen, atau biasa kita ngomong VW ya. VW kodok, VW kombi gitu ya. Bapak Saudara, CEO-nya Volkswagen, namanya Adolf Merkel. Dia pernah gagal, taruh saham yang salah. Jatuh sahamnya, dia minus. Apa yang dia lakukan? Dia nggak bisa ngatasi kegagalannya. Padahal dia masih bisa bangkit. Punya koneksi, punya perusahaan, punya semua yang baik. Gitu ya. Dia nyerah, dia tabrakan diri ke kereta api. Di Jerman, dia meninggal. Hari ini saya berdoa, kita semua bangkit dari kegagalan. Bukan mati sia-sia, Tuhan sudah mati buat kita yang berharga. Tapi hal yang penting kita harus mengerti untuk mengatasi kegagalan.
dan keluar sebagai pemenang. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagaimana mengatasi kegagalan dalam Alkitab? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama-sama dalam Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudara, sebab 7 kali orang benar. Ternyata di Alkitab dicatat, Alkitab ini buku yang fair ya. Kalau media bisa disetir, kalau Alkitab ini jujur. Semua tokoh di Alkitab pernah gagal, pernah jatuh. Orang benar 7 kali jatuh. Bedanya apa? Dia bangkit kembali. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk mengatasi kegagalan, apa yang kita perlukan? Yang pertama, menerima kegagalan sebagai hal yang biasa. Gagal itu apa Bapak Ibu Saudara? Biasa, semua orang gagal. Pernah gagal. Musa gagal apa? Jadi buron. Dia mau bela bangsanya, dia pukul orang, mati, orang Mesir. Orang Israel yang dia bela enggak memihak sama dia. Dia lari, dia buron. Siapa lagi? Daud pernah gagal. Jatuh dalam dosa, padahal dia panglima. Dia raja, jatuh. Hana pernah gagal punya anak. Gagal, dia sampai di madu. Petrus ngangkal Tuhan 3 kali. Paulus gagal bunuh Stefanus dengan seizinnya. Semua orang pernah gagal. Karena itu kalau kita lagi gagal, ayo kita terima. Gagal itu apa Bapak Ibu Saudara? Biasa. Ya, gagal itu biasa. Dan yang kedua, ampuni diri kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang gagal gak bisa ngampuni dirinya. Kayak tadi ya, siswi gagal gak bisa ngampuni. Terus lebih baik aku mati. Lebih baik aku selesai di sini. Ya, termasuk CEO-nya Volkswagen. Lebih baik aku tabrak ke kereta. Hari ini ampunilah diri Anda seperti Tuhan mengampuni Anda. Tuhan loh sudah ngampuni kita, tapi kita memilih untuk tetap menghukum diri kita. Hari ini ayo ampuni. Katakan sama-sama, tepuk dadanya sama-sama Pak Ibu. Saya mengampuni diri saya. 1, 2, 3, saya mengampuni diri saya. Diampuni. Semua orang bisa salah. Ya. Tapi Tuhan mau menerima. Kalau hari ini kita masih bangun, masih nafas, Tuhan kasih kesempatan. Kita memperbaiki kesalahan kita, bangkit, keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan? Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangkit kembali. Yang kedua, bangkitlah, bangun kembali bersama dengan Tuhan. Ya, tadi sudah terima, ya salah gak apa-apa, gagal itu gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Banyak orang gagal cuma sekali, itu stresnya luar biasa. Satu kali saya ketemu anak muda, dia ngomong sama saya, "Koh, aku gagal." "Kamu gagal apa?" "Gagal jadi dampak kok di kerjaanku." Saya ngomong, "Loh kamu kan kerja baru 3 bulan. "Iya, harusnya 3 bulan aku sudah bisa mempengaruhi semuanya." Anak muda milenial itu serba instan Pak Ibu Saudara ya. Mie-nya mie instan, kopinya kopi instan ya. Semuanya minta instan. Dikira sukses itu instan. Wah, dia langsung ngomong, "Lebih baik aku resign aja kok. 3 bulan nggak ada dampaknya apa-apa." Saya ngomong, "Dengar, bentar ya. Sukses itu perlu proses. Gagal itu biasa. Kalau 3 bulan ini, itu namanya apa Pak Isa? Masih magang kamu ini. Masih adaptasi. Tenang. Bangkit, ayo bangkit. Jangan langsung resign gitu. Tenang, belajar. Adaptasi dulu. Nanti ketika kamu dipakai Tuhan, waktunya Tuhan, kamu diangkat luar biasa." Dia belajar taat. Ya. Saya kasih advice, dia mulai pelan-pelan. Dia mulai naik, mulai mengaruhi, kan salesnya dibenerin, oh bagus. Ya. Baik, saudara, banyak orang nggak bisa bangkit karena dia punya standar kegagalannya sendiri. Aku ini gagal,
sebagai orang tua. Aku ini gagal, gak bisa kaya, uangku harus segini, aku gagal. Gitu ya. Hari ini ampunilah diri Anda seperti Tuhan mengampuni Anda. Ya, terimalah diri Anda. Gagal itu biasa. Hari ini ayo bangkit bersama Tuhan. Contohnya siapa? Yang pertama saya mau bawa contoh adalah Musa. Buronan yang gagal, dia lari. Pengecut Musa ini, pangeran yang pengecut. Dia habis pukul orang, dia lari. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Tuhan minta apa? Balik. Selesaikan, bangkit lagi, selesaikan. Tujuannya sama, membebaskan orang Israel. Musa gak mau. Aduh Tuhan, janganlah, aku gak pandai bicara. Aduh Tuhan, aku gak bisa. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Musa kembali bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kuasa Tuhan yang maha tinggi. Begitu dia kembali, dia ketemu saudaranya. Firaun itu saudaranya, pangeran yang lain. Jangan lupa, Musa ini pangeran loh Bapak Ibu Saudara. Dia kayak ketemu saudaranya, halo saudara tiriku. Ya. Wah, saudara tirinya ngangkat dagu ya. Dia punya kuasa. Jangan lupa kita, Musa bersama rombongan, bersama Tuhan. Dia ngalami mujizat, bahkan laut dibelah. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal, itu biasa, terima. Bangkitlah kembali bersama Tuhan. Engkau akan melihat mujizat yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita terus memberi yang terbaik. Bangkit dalam Tuhan. Ya, satu kali ada rekan pelayanan saya cerita sama saya. Ishak, aku mau cerita. Iya, cerita apa? Aku loh pelayan di SMA, PD-nya anak-anak muda. Oh iya, bagus ya. Aku kemarin mau saksi, kemarin itu bagus ceritanya. Apa? Saya kumpulan semua anak SMA itu yang Kristen, PD kan. Ditanyai, apa yang membuat kamu paling gagal? Mata kuliah apa? Ada yang ngomong fisika. Ada yang ngomong hukum Pascal. Waduh. Ada yang ngomong kimia. Pertama gagal itu biasa dia ngomong. Yang kedua, hari ini bersama Tuhan. Ayo kamu pasti bisa ngatasi. Lalu dia nyanyi Pak Ibu Saudara ya. Ayo tak ajak nyanyi ya. Tak kunci F Pak Yafet ya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi sekarang sekali lagi, lawanku ganti mata pelajaran kamu gak bisa. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi fisika. Wah ya, yang satunya teriak hukum Pascal sambil nangis Bapak Ibu Saudara, hukum Pascal. Mereka nangis, kimia Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengandalkan Tuhan, belajar. Mereka lulus. Nilainya fisika, hukum Pascal, di kimia terbaik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bangkit bersama dengan Tuhan. Tapi jangan dicoba ya Pak Saudara. Lagi mangkel sama mertua. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi mertuaku, hadapi taci sebelah. Engkau toko sebelah ini Tuhan, sikat Tuhan, ya kan? Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan di pihak kita, siapa? Nah, sekarang waktunya kita bangkit bersama dengan Tuhan. Apa yang bagian kita? Nyanyi muji Tuhan. Berusaha lagi, tapi dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebuah quotes yang penting. Ya, dikatakan di sini, kegagalan adalah peluang untuk memulai lagi, hanya kali ini dengan cara yang lebih bijaksana. It's okay gagal. Mulai lagi dengan cara yang lebih bijaksana. Gitu ya. Mulai lagi. Ya. Dengan apa yang kita pelajari. Bapak Saudara, Thomas Alva Edison
itu membuat lampu itu sebanyak cobaannya 9.998 kali dia gagal. 9.998 kali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ibadah doa malam tiba-tiba lampu mati, ceblok. Apa yang kita lakukan? Gak enak pastinya, semuanya gak enak. Saya pesan sama pemimpin pujian semua. Kalau lampu mati, song list ganti semua. Langsung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang nyanyi. Ai-ai sebelah yang ujung itu mestinya kan takut. Waduh, peteng ya. Dalam nama Yesus, langsung bangun, berani ya. Song list ganti semua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau gelap gak enak. Bayangkan Thomas Alva Edison itu gagalnya 9.998 kali. Apa yang dia katakan tentang kegagalan? Dia bukan gagal, dia hanya menemukan 998 kali cara yang gak berhasil. Ya. Hari ini kalau kita gagal, oh ini cara gak berhasil nih, mulai lagi lebih bijaksana. Tapi setelah ada seorang bernama juga Joy Mangano. Ya. Itu bukan ngomong Jawa loh Pak Ibu Saudara ya. Itu memang namanya loh ya. Joy Mangano, bukan anaknya kita Joy Mangano, bukan ya. Namanya memang Joy Mangano. Pak Ibu Saudara ya orang Amerika. Ya. Lalu dia itu single mother 3 anak. Berat hidupnya. Dia bingung harus kerja apa. Dia akhirnya nggak punya rumah, dia hidup cuma dari bantuan pemerintah. Dia berusaha, dia jadi tukang sampah di mana, di sana lumayan gajinya Bapak Ibu Saudara. Pekerja kasar. Satu kali dia kerja di rumah sakit hewan, dia dapat ide yang bagus. Yaitu gimana caranya supaya guguk gak gampang ketabrak gitu ya. Maka dia punya ide, harus dikasihi kalung yang berwarna cerah, bisa nyala dan lucu, itu pasti laku katanya. Maka dia datang ke perusahaan namanya Mountain Hertz. Ya, dia datang, dia langsung tunjukkan, ini loh aku punya ide, aku bentuknya gini, aku udah coba gini. Perusahaannya ngomong apa? Nanti kami hubungi ya. Sebulan kemudian perusahaan itu mengeluarkan barang itu, laku keras, tapi hak paten perusahaan. Dia kecewa. Dia gak dapat apa-apa. Dia gagal. Tapi dia gak meratapi nasib. Ya. Kalau orang gak terima sama kenyataan kegagalannya, dia pasti ingat terus. Aduh, atau dulu kan aku masuk situ kan aku dapat duit ya. Kalau hak ciptanya punya aku kan aku dapat duit ya. Menyesal terus diem aja ngelamun. Gak terima kegagalan. Oh Joy Mangano enggak. Dia terima kegagalannya. Dia belajar. Ketika dia lagi ngepel, ini urusan ibu-ibu ya. Ketika dia lagi ngepel, ya, dia bilang, kok susah ngepel ini, sakit semua lututku. Ngepel ini punya keahlian khusus loh Bapak Ibu Saudara ya. Teman saya belajar ngepel di kampus ngepel, ngepelnya maju. Ibu-ibu yang guyu ini ya, bapak-bapak nggak ngerti. Habis dipel, diincak-incak lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi itu 3 jam dipel gak bersih-bersih, kok kotor terus ya. Lah maju ngepelnya. Bapak Saudara, ketika Joy Mangano ini ngepel di bawah, kakinya sakit semua. Dia harus meres sekuat tenaga. Aduh, gak enak ya kalau ada orang ciptakan tongkat, lalu sama meres sendiri. Oh, ngapain ya aku nunggu orang? Aku yang ciptakan. Baik ya. Akhirnya dia ciptakan ini. Miracle Mop. Miracle Mop. Bisa meres, bisa ada tongkatnya. Ibu-ibu mungkin familiar dengan alat ini ya. Pertama kali diperkenalkan di TV, 20 menit. Dia udah hak paten dulu, baru dia produksi. Bijaksana kan? Belajar dari kegagalan. 20 menit dia promo di TV. Laku 18.000 langsung. Pecahkan rekor. Orang kalau gak berhenti berusaha, pasti menemukan kesuksesan yang luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Apalagi kita orang percaya. Mereka bisa berusaha, kita juga berusaha dengan kuasa Tuhan juga. Mungkin hari ini sakit penyakitmu begitu hebat. Seperti
perempuan pendarahan 12 tahun. Ia sudah coba, gagal terus. 12 tahun Mbak Ibu Saudara, 12. Ini umurnya seperti anak kita sudah 6 SD tuh, dari bayi sampai 6 SD, gagal terus. Nggak sembuh. Tapi dia nggak menyerah. Dia bangkit bersama dengan Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia ngomong, asalku pegang jumbai-jumbanya, aku sembuh. Dia pegang, dia sembuh. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama hari ini engkau mungkin sakit. Pak, saya capek berobat Pak. Obat saya itu banyak kantongan di rumah. Saya capek Pak, gak sembuh-sembuh saya ini. Hari ini dengan baik-baik. Pertama kita terima kegagalan, gak apa-apa gagal. Ampuni diri kita, jangan kita menyalahkan, wah dulu salah, dulu gini, dulu gitu. Membuat kesehatan kita tambah menurun. Ya. Ampuni diri kita. Lalu bangkit bersama Tuhan. Banyak doa. Doa, temukanlah jalan, tetap semangat. Percayalah, mujizat sampai hari ini masih terjadi. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia raja yang membuat banyak mujizat. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Contoh lain, Hana di Alkitab gak punya anak. Dia gagal punya anak. Loh, semua aspek ini bisa gagal Pak. Bisa kerjaan bisa gagal, keluarga bisa gagal ya. Punya anak loh bisa gagal. Akhirnya suaminya punya madu namanya Penny. Dia sangat sakit hati. Dia doa sama Tuhan, dia bangkit bersama Tuhan. Dia ngakui dia gagal. Dia nggak merenungi nasib, ya enak bunuh diri, nggak. Dia ke rumah Tuhan. Dia doa seperti perempuan gila sampai. Apa yang terjadi? Imam Eli ngomong, tahun depan, waktu yang sama, kamu akan gendong anak. Anaknya bukan satu loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih 6. Dan nomor 1, Nabi Samuel. Nabi paling luar biasa di bangsa Israel. Nabi yang ngurapi Saul jadi raja, ngurapi Daud jadi raja, Samuel. Ya, hari ini apa yang kita gagal? Kalau kita bangkit bersama Tuhan, masih ada Tuhan buat kita. Masih ada harapan dalam Tuhan. Saat tabib gak bisa sembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun, Tuhan bisa sembuhkan. Hari ini juga sama. Kita semua mungkin gak ada yang bisa sembuhkan, gak tahu caranya. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Gak tahu caranya punya anak, ya gagal terus karena mandul. Tuhan bisa buka rahim. Sebagai penutup Pak Ibu. Satu kali Pak Gembala sebelum pandemi ke rumah sakit. Habis doakan orang, dia duduk di samping depan kamar gitu ya. Tiba-tiba ada cici-cici sebelahnya ngomong gitu, aku ini gagal, sampai telepon. Gagal terus, wis gagal ini gak bisa. Pak Gembala coba ngomong, nih gagal apa nih? Dia noleh, iya Su, aku bayi tabung 3 kali. Habis puluhan ratusan juta. Aku gagal. Gak jadi anaknya Su. Pak Gembala ngomong, nih rahim itu siapa yang buat? Tuhan. Yang berhak ngisi itu Tuhan. Nyawa itu dikasih sama Tuhan. Kamu harus doa. Mau didoakan? Mau Su, sambil nangis. Didoakan sama Pak Gembala. Selesai, Pak Gembala langsung pulang. Tak tinggalnya nih ya, Tuhan berkati. Ketika pulang 3 bulan kemudian telepon gereja ini bunyi ya, telepon pastor ini. Ini bawa pendeta Elijah ya. Lu kok tahu? Iya, Su, ini aku noni sing di rumah sakit itu loh, Su. Gagal bayi tabung. Aku hamil 3 bulan, Su. Sesi ya, Su ya. Loh, kamu kok tahu nomor telepon ini? Iya, aku tanya security. Tak tanya pendeta sing gemuk bundar mukae. Langsung ngarah ke Pak Gembala katanya ya. Oh iya, ojo terima kasih ambek susu. Terima kasih ambek Tuhan. Yang sanggup ngasih nyawa itu Tuhan. Gagal bayi tabung 3 kali Bapak Ibu. Tapi hari ini bangkit bersama Tuhan. Masih ada Tuhan bagi kita.
Kalau masih kita bernafas ini loh, masih punya kesempatan. Mari kita bangkit bersama Tuhan. Tuhan berkati kita semua.